Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dengan NIM 220803102055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme, fungsi, dan peran bank lembaga keuangan bukan bank. Ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, definisi lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua ada peran lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga ada definisi PT Taspen. Yang keempat ada fungsi lembaga keuangan bank. Yang kelima ada jenis-jenis lembaga keuangan bank. Dan yang terakhir ada fungsi dan peran PT Taspen. Definisi lembaga keuangan bukan bank itu sendiri yaitu adalah lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Peran-peran lembaga keuangan bukan bank ini adalah yang pertama ada mengurangi penimbunan dana, yang kedua ada membantu sektor rumah tangga, yang ketiga ada membantu usaha kecil, yang keempat ada membantu pemerintah daerah, selanjutnya ada membantu pemerintah pusat, keenam menyediakan likuiditas, ketujuh ada membantu menurunkan suku bunga, kedelapan memberi keuntungan kepada pemberi pinjaman dan LKNB, kesembilan menguntungkan penabung dan investor, dan yang terakhir ada menjadi pialang dana peminjaman. Lanjut di fungsi lembaga keuangan bukan bank. Fungsi di sini ada beberapa fungsi lembaga keuangan bukan bank, yaitu yang pertama ada pemberi bantuan modal, yaitu menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Selanjutnya ada menghimpun dana masyarakat. Nah, di menghimpun dana masyarakat ini artinya mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga, pembukaan layanan deposito, dan masih banyak lagi. Ketiga, ada membantu likuidasi kas bisnis, yaitu artinya memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah ke atas, menengah atas kas perusahaan, suatu usaha dapat terjaga likuidasi keuangannya. Selanjutnya di nomor 4 ada menjadi perantara transaksi, yaitu menjadi penghubung dalam mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang memerlukan dana. Nomor 5, mendirikan usaha bidang keuangan, yaitu memiliki hak untuk mendirikan usaha baru di bidang keuangan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan bank. Di sini ada beberapa jenis-jenis lembaga keuangan bank, yaitu yang pertama ada perusahaan asuransi, perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Kedua, ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Selanjutnya di nomor 3 ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Lanjut di nomor 4 yaitu pasar modal. Nah, di pasar modal ini pasar tempat pertemuannya dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Selanjutnya di nomor 5 yaitu perusahaan modal ventura, yaitu merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Selanjutnya di nomor 6 perusahaan penggadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Ketujuh, perusahaan sewa guna usaha, jadi lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya, begitu. Di nomor 8 ada pasar uang. Nah, di pasar uang ini pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Selanjutnya ada definisi PT Taspen. Nah, PT Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Jadi, PT Taspen ini berdirinya sesuai dengan dasar hukum berupa peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1963 tentang pendirian perusahaan negara dana tabungan dan asuransi pegawai negeri Taspen. Tanggal 17 April 1963, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 749 MK 52 1970. Nah, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 dan nomor 26 tahun 1981 Badan Hukum Perum Taspen diubah menjadi PT Taspen Persero, begitu.
Selanjutnya di fungsi Taspen. Nah, Taspen dengan fungsi penyelenggara asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Jadi pencairan dananya itu dari Taspen itu sesuai tujuannya sebagai tabungan dan asuransi baru dapat mencairkan ketika anggotanya memasuki masa pensiun atau meninggal gitu. Jadi atau meninggal dunia. Jadi yaitu dengan menunjukkan kartu anggota dan bukti-bukti pensiun PNS yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada peran Taspen yaitu memberikan jaminan kepada para peserta telah memasuki masa jabatan terakhir gitu. Terus habis itu di nomor 2 menyediakan program asuransi bagi para peserta. Yang ketiga ada mengelola dana pensiun para peserta. Terus yang selanjutnya ada memberikan edukasi tentang jaminan pensiun. Itu tadi presentasi mengenai mekanisme bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.